Assalamualaikum. Waduh, tanya dong. Kalau menurut kalian nih Lailatul Qadar itu apa sih? Kalau menurut Inu gimana, Nu? Nu, Eh, Malam Lailatul Qadar itu kan yang kita tahu adalah malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Artinya kalau secara hitungan 1.000 bulan itu kan hampir 80 tahun lebih berarti. Artinya ketika kita mengerjakan satu ibadah, misalkan kita ngaji, Masya Allah ya, kita tuh bisa ngaji sampai artinya ketika kita dapat malam Lailatul Qadar itu artinya kan secara hitungan kita seperti ngaji sampai 80 tahun lebih. 80 tahun lebih itu kan luar biasa banget. Kita nggak tahu umur kita loh. Umur kita itu kita nggak tahu sampai kapan. Artinya kalau kita ingin menjadi muslim atau muslimah yang smart, artinya kita harus kejar malam Lailatul Qadar ini karena kita belum tentu hidup sampai 80 tahun lebih, ya kan? Ayo kita bersama-sama semangat untuk mengejar malam Lailatul Qadar ini. Bismillah ya. Nah, kalau menurut lo, Dek, gimana, Dek? Malam Lailatul Qadar itu seperti apa, Dek? Masya Allah, malam Lailatul Qadar, malam yang sangat istimewa. Malam yang ketika kita melakukan ibadah di malam itu, maka insya Allah sama seperti nilainya kita melakukan ibadah selama 1.000 bulan. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan malam yang sangat istimewa itu. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau menurut Tommy Kurniawan, bagaimana Tom? Yes, bener banget Bro Dude. Jadi siapa sih yang gak mau mendapatkan malam Lailatul Qadar? Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa juga teman-teman, untuk kita juga beritikaf ya di 10 malam terakhir, memaksimalkan ibadah kita, bacaan-bacaan Quran kita, zikir-zikir kita. Dan insya Allah di bulan suci Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Semangatnya teman-teman semuanya di sisa bulan suci Ramadan ini beribadahlah dan juga jangan lupa beritikaf. Oke? Assalamualaikum sahabat Beriman nih, kalau biasanya sudah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, biasanya orang-orang ini pada berlomba-lomba mencari malam Lailatul Qadar. Banyak sekali yang dilakukan ya, dari itikaf, terus memperbanyak bacaan Al-Quran, dan masih banyak lagi. Kira-kira apa sih malam Lailatul Qadar itu? Dan sebagai perempuan kadang-kadang kita suka bingung nih, lebih baik kita itikaf di masjid atau nggak di rumah aja? Biar lebih jelas, langsung aja kita tonton tayangan berikut ini. Sahabat mewah, kita kini sudah berada di penghujung Ramadan. 10 malam terakhir di bulan ini adalah malam kehidupan bagi orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri membagi malam menjadi 2 bagian. 20 malam pertama untuk beribadah dan istirahat, dan 10 malam terakhir Rasulullah bahkan tidak tidur karena beliau sungguh-sungguh dalam beribadah. Rasulullah juga bahkan menugaskan kita umatnya untuk mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari. Namun pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa Rasulullah memberi misi pada kita untuk mencari Lailatul Qadar? Apa sebenarnya Lailatul Qadar itu dan mengapa Rasulullah menyikapinya dengan cara yang berbeda? Berikut penjelasannya. Seperti namanya, Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, malam yang penuh dengan banyak kemuliaan dan keistimewaan, bahkan lebih baik daripada 1.000 bulan, setara dengan 83 tahun 4 bulan. Dan malam ini hanya dijumpai setahun sekali. Orang yang beribadah sepanjang tahun tentu lebih mudah mendapatkan Lailatul Qadar karena ibadahnya rutin dibandingkan dengan orang yang jarang beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1.000 bulan. Quran surat Al-Qadar ayat 3. Menurut para ulama, amal soleh yang dikerjakan saat Lailatul Qadar lebih tinggi dan lebih baik daripada amalan yang dikerjakan di 1.000 bulan. Mujahid, Qatada dan ulama lainnya juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1.000 bulan adalah sholat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari sholat dan puasa di 1.000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Maka ini sungguh keutamaan Lailatul Qadar yang luar biasa.
Selain itu, Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Allah berfirman yang artinya pada malam itu dijelaskan segala urusan penuh hikmah. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 4. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa pada Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun, juga akan dicatat ajal dan rezeki. Akan dicatat pula segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Demikian yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Malik, Mujahid dan yang lainnya. Namun yang perlu dicatat seperti keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarh Muslim bahwa catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah. Takdir ini nantinya akan ditampakkan pada malaikat dan ia akan mengetahui yang akan terjadi. Lalu ia akan melakukan tugas yang diperintahkan Allah untuknya. Tidak hanya itu, pada Lailatul Qadar dosa setiap orang yang menghidupkan malam ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa melaksanakan sholat pada saat Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." Hadis riwayat Bukhari nomor 1901. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa yang dimaksud karena iman adalah membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut, dan hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah saja, bukan karena mengharapkan lainnya, contohnya berbuat riya. Selain karena Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah dan waktu diturunkannya Al-Quran, keistimewaan Lailatul Qadar lainnya adalah turunnya malaikat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Quran Surat Al-Qadar ayat 4. Banyak malaikat yang akan turun pada Lailatul Qadar karena banyaknya berkah dan rahmat pada malam tersebut. Sebagaimana malaikat turun ketika ada yang membacakan Al-Quran, mereka akan mengitari orang-orang yang berada di dalam majelis zikir, yaitu majelis ilmu. Dan malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya pada penuntut ilmu karena malaikat sangat mengagungkan mereka. Nah, sahabat mewah, begitu banyak keistimewaan Lailatul Qadar. Lalu kapankah tepatnya Lailatul Qadar datang? Tidak ada satupun yang tahu waktu tepat terjadinya Lailatul Qadar karena ini adalah rahasia Allah. Hanya saja Rasulullah memberikan saran agar mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena Lailatul Qadar berpeluang untuk terjadi pada malam-malam tersebut. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah telah menyebutkan 40-an pendapat ulama dalam masalah ini. Namun yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada adalah waktu terjadinya Lailatul Qadar berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Mungkin pada tahun tertentu terjadi pada malam ke-27, atau mungkin juga pada tahun yang berikutnya terjadi pada malam ke-25 atau 23, atau bisa juga di malam ke-29. Semua itu tergantung kehendak dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah yang berbunyi, "Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan pada 9, 7 dan 5 malam yang tersisa." Hadis riwayat Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan barang siapa yang tidak mampu beribadah di awal 10 malam terakhir, hendaknya ia tidak ketinggalan untuk beribadah di 7 malam terakhir. Para ulama mengatakan bahwa hikmah Allah menyembunyikan pengetahuan tanggal pasti terjadinya Lailatul Qadar adalah agar orang bersemangat untuk mencarinya. Berbeda jika Lailatul Qadar sudah ditentukan tanggal pastinya, justru orang-orang akan bermalas-malasan. Jika begitu, bagaimana cara kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Aisyah radhiyallahu anhu berkata, apabila memasuki 10 malam terakhir, biasanya beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam, membangunkan keluarganya serta mengencangkan kainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim juga disebutkan, beliau bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir tidak seperti malam lainnya. Selanjutnya beriktikaf. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam terbiasa iktikaf pada malam terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Selanjutnya mandi, berhias dan memakai wewangian pada waktu antara maghrib sampai isya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang tidur dan bangun beribadah. Akan tetapi, ketika masuk 10 hari terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, menjauhi istri-istrinya dan mandi pada waktu antara maghrib sampai isya. Ibnu Jarir mengatakan, dahulu para sahabat menganjurkan untuk mandi setiap malam pada 10 malam terakhir. Lalu bagaimana dengan wanita haid dan nifas? Apakah mereka bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Bagi wanita haid dan nifas tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Namun karena wanita haid dan nifas tidak boleh melaksanakan sholat ketika kondisi itu, maka dia dibolehkan melakukan amalan dan ketaatan lainnya seperti membaca Al-Quran tanpa menyentuh musyaf, berzikir serta membaca bacaan tasbih, memperbanyak istighfar dan memperbanyak doa. Ya, sahabat mewah, carilah Lailatul Qadar dengan beribadah, dengan tarawih, witir, dan carilah dengan membaca Al-Quran, doa-doa di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadikan masjid sebagai rumah kita. Hidupkan malam-malam dengan ayat-ayat Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Karena begitu banyak keistimewaan Lailatul Qadar, maka tak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kita misi untuk mencari dan mendapatkan Lailatul Qadar dengan menghidupkan malamnya. Ibaratnya kita dijanjikan bekerja 1 bulan namun dibayar 10 bulan. Apakah kita mengambilnya? Dalam perihal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru yang menawarkan 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Tertarikkah kita? Atau kita justru lebih tertarik dengan uang? Hanya 1 malam dan caranya sangat mudah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu mengapa kita tidak tertarik? Apa yang membuat kita tidak tergerak untuk menghidupkan malam terakhir di bulan Ramadan? Maka marilah kita kencangkan sisa-sisa Ramadan ini, bangunkan keluarga kita seperti yang dilakukan Nabi kita. Karena amal itu tergantung endingnya. Semoga kita bisa mengejar malam-malam ini dengan banyak beribadah, sehingga kita keluar dari Ramadan dengan dihapuskan segala dosanya. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Oh gitu. Oh ya udah kalau gitu sekarang aku mau siap-siap iktikaf biar dapat malam Lailatul Qadar. Kalian juga ya. Nah, alhamdulillah semua sahabat, tadi kita udah menyaksikan ya tentang seperti apa sih keistimewaan malam Lailatul Qadar. Mumpung masih ada waktu di Ramadan ini, yuk kita maksimalkan ibadah, siapa tahu kita beruntung bisa mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar. Terima kasih udah menyaksikan, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.